Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masitoh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penggolongan struktur, sifat, serta uji pada protein. Yang pertama ada struktur asam amino. Asam amino itu sendiri merupakan senyawa dengan molekul yang mengandung gugus fungsional amina atau NH2 maupun karboksil. Nah, asam amino ini merupakan senyawa monomer penyusun protein. Untuk struktur asam amino, seperti gambar yang telah dipaparkan, itu ada C sebagai atom pusatnya, yang kemudian mempunyai 4 cabang, yaitu gugus amino, H, gugus karboksil, serta variasi R. Nah, R sendiri dapat berupa gugus alkil, suatu rantai karbon yang mengandung atom-atom belerang, suatu gugus siklik atau gugus asam maupun basa. Perbedaan asam amino dengan senyawa lain terletak pada gugus R-nya. Struktur, kelarutan, dan fungsi protein bergantung pada jenis gugus R yang diikatnya. Nah, gugus amina dan gugus karboksil berperan pada sulfat reaksi kimia yang spesifik terhadap gugus tersebut. Misalnya, reaksi asetilasi dan reaksi esterifikasi. Selanjutnya ada sifat-sifat asam amino. Asam amino memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semua asam amino bersifat optis aktif kecuali glisin. Yang kedua, ada larut dalam air dan pelarut polar lain karena bersifat polar, atau bisa juga disebut like dissolve like. Yang polar akan larut pada pelarut polar dan yang non-polar akan larut dalam pelarut non-polar. Yang ketiga, bersifat amfoter. Nah, asam amino ini bersifat amfoter atau memiliki gugus asam dan gugus basa. Apabila asam amino direaksikan dengan asam, maka asam amino akan menjadi suatu anion. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila direaksikan dengan basa, maka akan menjadi kation. Yang keempat, bereaksi dengan asam nitrit yang akan menghasilkan gas N2. Yang kelima, dalam larutan bisa membentuk ion Zwitter. Nah, asam amino mempunyai gugus karboksil atau COOH yang bersifat asam dan gugus amino atau NH2 yang bersifat basa. Maka asam amino bisa mengalami reaksi asam basa intramolekul dan membentuk suatu ion polar atau ion dipolar, yang disebut Zwitter ion. Dan yang terakhir ada memiliki pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Selanjutnya ada penggolongan asam amino. Nah, asam amino ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pembentukannya dan berdasarkan struktur gugus R-nya. Yang pertama ada berdasarkan pembentukannya, asam amino dalam tubuh dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah sebuah kandungan atau zat yang sangat dibutuhkan tubuh namun tidak dapat diproduksi sendiri. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuh, manusia harus mengkonsumsi makanan-makanan yang dikenal mengandung asam amino. Nah, sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang tidak harus ada dalam makanan karena tubuh dapat membuat asam amino tersebut. Contoh dari asam amino esensial dan non-esensial. Contoh asam amino esensial ada arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, penilalanin, thionin, triptopan, dan valin. Nah, untuk contoh asam amino non-esensial ada analin, asparagin, aspartik acid, sistein, glutamic acid, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Dan yang kedua ada penggolongan asam amino berdasarkan gugus R atau rantai sampingnya.
Nah, asam amino digolongkan menjadi 3, yaitu asam amino rantai samping netral, asam, dan basa. Nah, asam amino dengan rantai samping netral dibedakan menjadi 2, yaitu asam amino polar dan asam amino nonpolar. Contoh asam amino polar adalah asparagin, sedangkan contoh asam amino nonpolar yaitu alanin. Nah, asam amino dengan rantai samping asam contohnya asam aspartat dan asam glutamat. Sedangkan asam amino dengan rantai samping basa contohnya ada arginin, lisin, dan histidin. Kemudian ada pembentukan protein. Nah, protein ini terbentuk dari polimerisasi kondensasi asam amino melalui ikatan peptida. Nah, protein ini bisa juga disebut dengan polipeptida. Ikatan peptida itu sendiri adalah ikatan antara gugus karboksil dari suatu asam amino dengan gugus amina dari asam amino yang lain. Nah, untuk setiap penggabungan 2 asam amino akan dibebaskan 1 molekul air. Jika 3 asam amino yang bergabung akan dibebaskan 2 molekul air, sehingga dapat dirumuskan pembentukan protein melalui reaksi sebagai berikut. Yang telah dipaparkan ini ada 2 asam amino dan kemudian membebaskan 1 molekul air, sehingga membentuk satu ikatan peptida. Nah, untuk protein ini dapat diuraikan kembali menjadi asam amino penyusunnya melalui reaksi hidrolisis. Jadi, bila protein dihidrolisis akan dihasilkan asam amino. Nah, untuk struktur protein ini dibagi menjadi 4. Ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, serta struktur kuartener. Nah, untuk struktur primer protein merupakan ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Untuk struktur sekunder ini adalah struktur sekunder protein ini terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk alpha helix. Untuk struktur tersier adalah interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida atau 2 ikatan sulfida. Nah, misalnya terbentuk rantai double helix. Yang keempat ada struktur kuartener, yaitu struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Nah, pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino, misalnya hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Adapun sifat-sifat protein, yang pertama tadi ada sifat asam amino dan ini ada sifat-sifat protein. Yang pertama, sifat protein ini sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya sangat besar. Yang kemudian dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga ada bersifat amfoter seperti asam amino karena membentuk ion zwitter. Nah, pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Untuk yang keempat, itu jika dilarutkan dalam air mempunyai sifat viskositas atau kekentalan lebih besar daripada air. Nah, viskositas tergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi, serta suhu larutan. Yang kelima, sebagian besar protein ini bersifat koloid hidrofil. Yang keenam, dapat dihidrolisis menjadi asam amino kembali dengan asam enzim atau enzim protease.
Dan yang terakhir ini protein ini dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Adapun pengelompokan protein. Nah, protein ini dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu berdasarkan sumber asal, berdasarkan bentuknya, berdasarkan hasil hidrolisisnya, berdasarkan fungsinya, serta berdasarkan gugus alkil pada rantai protein. Yang pertama ada dikelompokkan berdasarkan sumber asal. Nah, protein ini dibedakan menjadi protein nabati dan protein hewani. Yang protein nabati berasal dari tumbuhan, sedangkan protein hewani berasal dari hewan. Yang kedua, itu berdasarkan bentuknya. Protein dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan bentuknya, yaitu protein fibrous dan protein globular. Nah, protein globular ini atau protein yang menggulung larut dalam air, contohnya albumin, globulin, histon, protamin, dan mioglobin. Nah, protein globular terdapat dalam telur, sedangkan protein fibrous ini memanjang berupa serat atau serabut yang tidak larut dalam air, contohnya kolagen dan keratin. Protein fibrous terdapat pada kuku. Untuk selanjutnya ada berdasarkan hasil hidrolisisnya. Protein ini dibagi menjadi 2, yaitu protein tunggal dan protein majemuk. Hasil hidrolisis protein tunggal hanya berupa asam amino, contohnya protamin dan prolamin. Sedangkan hasil hidrolisis protein majemuk berupa asam amino dan zat-zat lain, contohnya fosfoprotein terhidrolisis menjadi asam amino dan asam fosfat. Yang keempat ada berdasarkan fungsinya. Dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, protein ini dibedakan atas enzim sebagai biokatalis, protein transport yang berperan dalam mengangkut ion dan molekul, protein cadangan sebagai cadangan makanan, protein kontraktil yang berperan dalam pergerakan otot, terus protein struktural yang mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh. Kemudian ada protein pelindung yang berperan sebagai pelindung terhadap mikroorganisme patogen, serta hormon yang mengatur reaksi dalam tubuh. Yang kelima, dikelompokkan berdasarkan gugus alkil pada rantai protein. Adapun protein serabut dibedakan menjadi alfa keratin atau protein pada tanduk, rambut, dan kulit, dan beta keratin serat pada kepompong alat sutra, jaring laba-laba, paruh burung atau unggas, dan kuku, serta kolagen yang terdapat pada kulit, urat, tulang, dan jaringan penghubung. Yang terakhir ada identifikasi protein. Nah, identifikasi protein dalam bahan makanan atau sampel dapat dilakukan menggunakan beberapa uji. Yang pertama ada uji Biuret. Dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Nah, jika sampel protein ditambahkan beberapa tetes CuSO4 dan NaOH akan berwarna merah muda sampai ungu. Yang kedua ada uji santoprotein. Nah, jika protein ditambahkan asam nitrat, pekat, dan dipanaskan akan berwarna kuning. Jika ditambah basah, larutan akan berubah warna menjadi jingga. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui protein yang mengandung inti benzena. Yang ketiga ada uji Milon. Jika sampel protein dipanaskan dengan merkuri nitrat, lalu ditambahkan dengan asam nitrit, akan terbentuk cincin yang berwarna merah. Nah, uji Milon ini dilakukan untuk mengetahui adanya asam amino dengan gugus fenil.
Yang terakhir ada uji belerang. Jika sampel protein direaksikan dengan NaOH lalu dipanaskan dan ditambah PbCH3COOH2 atau PbNO32, akan terbentuk endapan hitam yang berasal dari PbS. Nah, uji belerang ini dilakukan untuk mengetahui adanya belerang dalam protein. Sekian pemaparan materi dari saya tentang penggolongan, struktur, sifat, serta uji pada protein. Saya pribadi Dewi Masitoh. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.